Shalom, selamat pagi. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Hari datang menyembah Dia, meninggikan nama Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Karena Dia Raja bangsa. Haleluya.
dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu rencana-Mu indah dalam hidup kami. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau Tuhan, Engkau mengisi setiap relung hati kami untuk menyembah meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya.
Urapi Pak Daniel yang akan memberikan firman.
Biarlah firman itu menjadi firman yang nyata dalam kehidupan kami, firman yang menghidupkan kami, firman yang membangun kami Tuhan. Dan kami percaya kami akan semakin tumbuh bersama Engkau Tuhan, karena kami mengenal Engkau secara pribadi. Urati setiap jemaat yang mendengar firman itu menjadi pelaku-pelaku firman yang akan bertumbuh berbuah dan akan menghasilkan buah-buah yang matang, yang memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Urati kami semua, kami siap mendengar firman, dan kebenaran ada dalam firman itu dan menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih. Semua yang diberkati katakan bersama-sama amin. Shalom, haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini harus menjadi hari-hari yang penuh sukacita bagi kita semua ya. Dalam segala keadaan apapun kita tetap bersukacita. Karena apa? Karena kita percaya Yesus Kristus, Dia Allah yang sudah hadir jadi manusia. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, tapi Dia tidak selama-lamanya mati. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Dan karena Yesus bangkit, maka saudara dan saya diberi anugerah untuk kita juga dibangkitkan bersama dengan Kristus. Haleluya, amin. Ya, tentu ini menjadi satu berita sukacita bahwa Yesusmu, Yesusku sudah bangkit. Kubur kosong, kubur sudah tidak ada lagi Yesus di sana. Sekarang Yesus berada di sorga karena Dia sudah bangkit dari kematian, mengalahkan kematian. Oleh karenanya Tuhan memberikan kemenangan itu buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati Tuhan. Sukacita rasanya hari ini kembali saya bisa menyampaikan, membagikan firman Tuhan kepada seluruh jemaat GBI Kerajaan Allah dimanapun berada ya. Saya percaya bahwa saudara tetap dalam pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, tetap sehat, tetap bersukacita ya apapun keadaannya. Baik, saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Ya, Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Puji Tuhan. Perikop yang kita baca hari ini menceritakan tentang penampakan Yesus kepada murid-muridnya yang mana mereka sedang berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah perjumpaan adalah berkat. Ya, perjumpaan adalah berkat. Baik. Jadi perikop yang kita baca pada hari ini terjadi sehari atau satu hari sama dengan kebangkitan Yesus.
Ketika pagi hari murid-murid yang lain, ada Maria Magdalena, Petrus mendapati kubur kosong. Mereka kaget karena mereka tidak mendapati di situ jasad Yesus. Pintu kubur sudah terbuka. Dan malaikat Tuhan datang kepada mereka memberitahukan bahwa Yesus sekarang sudah bangkit. Itu menjadi berita sukacita. Itu menjadi berita yang mengembirakan. Lalu mereka segera memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Nah, di antara murid-murid itu, ya, ada juga mereka yang pada sore harinya atau pada malam harinya setelah Yesus bangkit, mereka berkumpul di satu tempat. Lalu dikatakan di situ mereka berkumpul di tempat di mana tempat itu pintu-pintunya terkunci. Bukan karena dikunci orang, tetapi karena mereka sendiri mengunci semua pintu-pintu. Kenapa? Karena rupanya mereka berkumpul di tempat yang pintu-pintunya terkunci disebabkan karena mereka takut. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi, saudara bisa bayangkan bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Orang sekitarnya tahu bahwa mereka murid Yesus. Tentu ketika Yesus ditangkap, tentu ketika Yesus diadili, disiksa, lalu Yesus disalibkan, timbul kegentaran di hati mereka. Kalau kita lihat, kita baca dalam peristiwa penyaliban itu, ketika Yesus sedang diadili, ditangkap, ada seorang muridnya yang juga ada tidak jauh dari Yesus, sedang berada di situ. Lalu ada seorang budak, ya, perempuan kecil yang mengenal dia dan dia berkata, "Bukankah engkau ini murid Yesus?" Apa yang terjadi? Murid Yesus ini berkata, "Tidak, aku tidak mengenal." Bahkan dikatakan dalam kitab Lukas, dia bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Jadi dia menolak, menyatakan diri bahwa aku murid Yesus. Kenapa? Karena takut terlibat, takut terbawa-bawa, saudara. Ya, siapa dia? Petrus. Dan banyak murid-murid yang lain, mereka juga akhirnya tersebar. Ya, mereka lari menjauh karena bagaimanapun siksaan yang dihadapi Yesus, yang dialami Yesus itu siksaan yang amat sangat berat. Bahkan Alkitab jelas di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan rupanya saja sudah tidak seperti rupa manusia. Artinya siksaan berat itu membuat tubuhnya rusak begitu luar biasa. Disiksa, bahkan akhirnya disalibkan. Bisa dibayangkan mereka murid-muridnya, kalau sampai gurunya saja ditangkap, disiksa, disalibkan, bisa itu terjadi atas mereka. Kengerian yang seperti apa yang bisa terjadi? Pasti mereka sangat takut, ya, sangat khawatir. Apalagi kalau orang-orang di sekitar sudah mengenal bahwa mereka adalah murid Yesus. 3,5 tahun mereka bersama dengan Yesus, paling tidak orang mulai mengerti, oh itu murid Yesus yang biasa ikut dengan Yesus. Apa yang terjadi ketika Yesus mati disalibkan? Mereka ketakutan. Mungkin dimulai dari ketika Yesus ditangkap, mereka sudah lari, terbirit-birit, ya, ketakutan. Sampai ketika Yesus mati, mereka kebingungan. Nah, pada waktu Yesus sudah bangkit, mereka pun tetap tidak tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Oleh karena itu mereka takut. Mereka kunci semua pintu rapat-rapat. Mereka pikir itulah tempat yang aman. Untuk mereka paling tidak menjauhkan diri, terhindar dari ancaman, saudara. Tapi apa yang terjadi? Dikatakan meskipun pintu-pintu rumah itu terkunci, mereka tetap takut. Saudara, di dunia ini sesungguhnya tidak ada satupun yang bisa menjamin kepada kita, memberikan keamanan
yang pasti. Segala sesuatunya bisa berubah. Segala sesuatunya bisa bergeser. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan 100% kita aman. Ada orang-orang yang mencari keamanan dengan cara bekerja keras untuk mendapatkan uang yang banyak. Pertanyaannya, saudara, apakah dengan memiliki harta yang banyak, uang yang banyak menjamin ia tidak takut, tidak khawatir? Apakah menjamin itu? Tidak. Ada banyak orang justru semakin banyak uangnya semakin hidup dalam ketakutan. Semakin banyak hartanya semakin hidup dalam kekhawatiran. Sehingga mereka susah tidur, tidak bisa istirahat, ya, tidak bisa makan enak meskipun makanan yang di depannya tersedia hidangan-hidangan yang nikmat. Ya, mereka nggak bisa menikmati. Kenapa? Ya karena pikirannya kalut, stres, setiap hari memikirkan, ya, bagaimana caranya dapat uang, setiap hari memikirkan supaya tidak rugi, setiap hari memikirkan supaya usahanya bisa jalan. Sementara itu ada orang-orang juga yang mencari aman dengan cara memiliki jabatan. Berjuang mati-matian untuk menduduki satu jabatan karena berpikir bahwa kalau saya bisa punya jabatan cukup tinggi, maka saya aman. Tapi hari ini kita melihat ada banyak orang mereka yang justru duduk di jabatan tertinggi tergelincir, jatuh, dan akhirnya pun masuk penjara, saudara. Kalau begitu apakah lebih baik kita miskin, tidak punya uang, kita nggak punya jabatan? Tidak juga. Ada banyak orang mengalami tekanan-tekanan hidup karena apa? Karena persoalan ekonomi, karena keadaan keuangan, karena tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Ada seorang ibu tega membunuh anak bayinya. Karena apa? Karena kalut, karena stres, karena keadaan ekonomi yang berat. Lalu bagaimana? Ya memang selama kita hidup di dunia ini tidak ada satu tempat pun yang bisa memberikan tempat aman bagi kita. Mau lari kemana? Mau lari ke gunung? Mau lari ke lembah? Cari aman, cari damai, apakah kita bisa mendapatkannya? Saya ingat sebuah pujian yang mengatakan begini. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun mencari damai. Manusia cari damai naik ke gunung tinggi, ke gunung Selamat, ke gunung Lawu, ke gunung Kawi, cari damai, ya kan? Kemana lagi? Ke gunung Lawu cari damai, ya. Yang suka naik ke gunung Lawu, ya, cari damai di sana. Ya, atau ke lembah curam, ya, berenang atau mungkin menyelam, diving, cari pemandangan yang indah. Apakah ketika mereka bisa melihat pemandangan itu indah lalu pulang tetap damai? Masalah selesai? Tidak juga. Jadi ke gunung tinggi mencari damai tak dapat damai, ke lembah curam mencari damai tak ada damai. Ya, tidak ada damai karena tidak ada yang pasti di dunia ini, saudara. Ya, harta tidak pasti, kekayaan tidak pasti, jabatan tidak pasti, bahkan kepandian, kecerdasan pun tidak akan pasti tetap ada. Ya, orang cerdas, orang pandai bisa saja dalam satu detik bisa kehilangan semuanya. Ketika ya tiba-tiba kolesterol, tekanan darah tinggi gitu ya, lalu tiba-tiba ya ngalami stroke, kepandiannya hilang, saudara. Jangankan kena stroke, kena patah hati saja ya. Kalau ada orang sehebat-hebatnya orang lalu patah hati, ditinggal pacar gitu kan, ya orangnya hebat, punya potensi luar biasa, tapi gara-gara putus cinta
seperti layang-layang yang kehilangan arah. Wah, hilang kemana? Bingung, ya saudara. Jadi tidak ada yang pasti. Ya, sama dengan murid-muridnya. Mereka berpikir kalau mereka masuk ke ruangan lalu kunci pintu mereka aman. Ternyata tidak. Mereka takut. Pasti mereka juga berpikir bahwa mereka masih punya saudara mungkin di luar. Mereka masih punya anak, istri, sahabat di luar. Ya, karena tentu tidak bisa semua masuk ke dalam ruangan itu, tidak akan cukup. Ketakutan melanda mereka semua. Dan Alkitab berkata, ketika mereka dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, dikatakan, lalu apa yang terjadi pada waktu itu? Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pada waktu mereka takut, pada waktu mereka tertekan, pada waktu mereka kehilangan akal, pada waktu mereka kehilangan jalan keluar, pada waktu mereka menghadapi jalan buntu, Alkitab katakan pada waktu itulah Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Oh haleluya. Saya percaya bahwa Allah saya, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang mengerti, Allah yang tahu pasti keadaan setiap anak-anaknya, Allah yang mengenal hati setiap anak-anaknya. Dia tahu kapan dia hadir, dia tahu kapan dia harus datang, dia tahu kapan dia harus menyatakan dirinya kepada setiap orang yang mengasihi dan yang percaya kepada Yesus. Jadi pada waktu murid-muridnya ketakutan, lalu tiba-tiba datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ini ada hal yang menarik saudara dari firman ini. Karena dikatakan tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Mereka sedang berada di mana? Di satu ruangan, betul? Ruangan bagaimana? Ruangan yang semua pintunya terkunci. Lalu bagaimana Yesus masuk ke dalam ruangan itu? Alkitab tidak mencatat bahwa Yesus masuk ketuk pintu lalu dibukakan pintu. Tapi tiba-tiba, artinya pintu masih terkunci, Yesus masuk dan hadir di situ. Nah, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Perhatikan saudara, apakah Yesus ada di tengah-tengah mereka itu adalah hal yang biasa atau hal yang berbeda? Gimana? Sama. Ya, kalau kita lihat firman Tuhan, memang selama 3,5 tahun Yesus bersama-sama dengan mereka dan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Pada waktu itu Yesus masih mengambil rupa menjadi seorang manusia. Yesus inkarnasi menjadi manusia. Yesus tinggal bersama manusia. Yesus berjalan bersama manusia. Yesus hidup bersama orang-orang atau manusia yang lain. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, tubuhnya mati. Tubuhnya dikuburkan. Apa yang terjadi dengan diri Yesus? Kalau kita buka di dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang keempat. Mari kita buka. Roma 1 ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dikatakan menurut Roh Kekudusan, yaitu Roh Kudus yang menyatakan bahwa oleh kebangkitannya dari orang mati dinyatakan bahwa ia yang bangkit dari antara orang mati itu, yaitu Yesus, adalah anak Allah yang berkuasa. Jadi yang bangkit dari kematian itu bukan lagi manusia Yesus, karena manusia Yesus sudah mati di kayu salib.
sudah dipakukan di kayu salib dan mati dikuburkan. Tetapi yang bangkit adalah Anak Allah yang berkuasa. Ini bicara tentang Yesus yang ilahi, itu yang bangkit dari kematian. Yesus yang ilahi itu, ya, dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang bangkit dari kematian. Dan yang bangkit itu kemudian menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Salah satunya adalah mereka yang sedang berkumpul di ruangan yang terkunci. Jadi ketika Yesus hadir di antara mereka, bukan lagi manusia Yesus, tapi Yesus dengan tubuh kemuliaannya. Bukan lagi tubuh yang terdiri dari tubuh yang berdosa ini, tapi tubuh yang sudah dimuliakan, tubuh kemuliaan, tubuh yang rohani itu yang dibangkitkan. Nah, ada yang menarik di sini. Kenapa? Yang menarik adalah apakah yang ilahi itu dapat tinggal bersama-sama dengan manusia? Kalau dulu sebelum dia dibangkitkan, sebelum dia mati, dia bisa tinggal bersama murid-muridnya, bukan? 3,5 tahun bersama dengan murid-muridnya, 3,5 tahun berjalan bersama dengan murid-muridnya, 3,5 tahun makan bersama dengan murid-muridnya, 3,5 tahun tidur bersama dengan murid-muridnya. Tetapi berbeda ketika dia sudah dibangkitkan. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang menang atas maut, yang sudah melucuti penguasa-penguasa di udara. Dia Allah yang sudah menang atas kuasa maut. Dan dia Tuhan, dikatakan dia hadir di tengah-tengah murid-muridnya, dia hadir di tengah-tengah manusia. Ini hal yang menarik, saudara. Karena bagaimana manusia kita bisa tinggal bersama, bisa bergaul, bisa berinteraksi, bisa berhubungan, bisa bergaul dengan sangat dekat dengan Tuhan. Karena siapa kita manusia dan siapa Tuhan? Kalau kita buka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran, mari kita buka dalam kitab Keluaran pasal yang ke 19, saudara. Ya, Keluaran pasal 19 ayat yang ke 17 mulai. Jadi ini adalah kisah di mana Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai, ya. Jadi dalam perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, dibawa oleh Tuhan, tidak melewati jalan yang cepat sampai ke Kanaan, tapi dibawa melewati padang gurun, karena tujuannya adalah membawa mereka ke Gunung Sinai. Di sanalah mereka sedang, dalam perjalanan itu mereka sedang diajar, sedang dilatih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk disiapkan menjadi bangsa pilihan, karena mereka adalah bangsa budak. 430 tahun mereka menjadi budak di Mesir. Mentalnya mental budak. Hatinya sudah bukan lagi menunjukkan hati bangsa pilihan Tuhan, tapi hati yang sudah berpaut banyak dengan Mesir. Sehingga dalam perjalanan itu ketika ada banyak persoalan, mereka masih teringat Mesir, mereka masih mau kembali ke Mesir. Dan Tuhan bawa melewati padang gurun supaya apa? Supaya ingatan akan Mesir itu ditinggalkan, dan mereka mulai melangkah menjadi bangsa yang baru, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa menjadi umat pilihan Allah, umat kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan bawa mereka melalui padang gurun sampai akhirnya mereka sampai ke
Gunung Sinai. Pada waktu mereka sampai di Gunung Sinai, di sanalah Tuhan menampakkan diri kepada umat Tuhan. Saudara perhatikan, ketika Tuhan menampakkan diri kepada umat Tuhan, apa yang terjadi? Ya, kita baca di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-7 dikatakan, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena pada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tetapi seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Ayat 16, dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawab dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentu banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikianlah, pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilanda. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Perhatikan, waktu Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai kepada bangsa Israel, seluruh bangsa Israel gemetar karena kedahsyatan Tuhan, karena kedahsyatan kehadiran Tuhan. Gunung gemetar, semua orang Israel gemetar, sampai orang Israel berkata kepada Musa, Musa, biarlah engkau saja sana yang bicara. Mereka takut, mereka gentar. Dan Alkitab berkata, mereka dilarang untuk mendekat, karena kalau mereka mendekat, mereka pasti mati. Saudara bisa bayangkan? Manusia tidak mungkin berjumpa dengan Tuhan. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini
tidak akan sanggup berjumpa dengan Tuhan. Waktu kita mau berjumpa dengan Tuhan, Alkitab berkata, pasti akan binasa karena kekudusan Tuhan. Saudara tahu, Allah itu Maha Kudus. Jika ada dosa, ya, maka Allah akan hantam dosa itu. Allah akan binasakan dosa itu. Jadi tidak ada satupun makhluk atau manusia yang berdosa sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Tidak akan ada yang sanggup. Karena seketika itu dia akan binasa. Jadi kekudusan Allah itu sungguh-sungguh dahsyat, luar biasa. Manusia nggak mungkin bisa dekat dengan Tuhan. Ngeri, bangsa Israel ngeri dekat dengan Tuhan. Dekat dengan yang ilahi itu mengerikan. Tapi saudara, baca tadi di dalam Alkitab, waktu Yesus bangkit dalam tubuh kemuliaan, dia Tuhan, ya, dia sudah dibangkitkan dengan kerja kuasa Allah, Roh Kudus sendiri yang membangkitkan, ya, Roh Allah sendiri yang membangkitkan dia dari kematian, mengalahkan kematian. Lalu dalam tubuh kemuliaannya itu, Yesus hadir di tengah-tengah muridnya. Luar biasa. Jelas di dalam perjanjian lama tidak ada satu manusia pun yang bisa mendekat kepada Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian baru, oleh karena salib Yesus sudah memberikan kepada kita jalan pendamaian, sehingga manusia dan Allah diperdamaikan. Yang tadinya tercerai oleh karena dosa, yang tadinya terpisah karena dosa, Yesus telah menjadi jembatan yang menjembatani antara Allah dengan manusia. Sehingga apa? Sehingga Allah dengan manusia bisa diperdamaikan. Manusia diperdamaikan dengan Allah. Manusia bisa mendekat kepada Allah. Satu hal yang luar biasa, saudara. Kebangkitannya menunjukkan bahwa Yesus yang dalam tubuh kebangkitannya, dia hadir di tengah-tengah kita. Itu sebuah perjumpaan yang membawa berkat luar biasa. Bagaimana mereka mengalami, melihat Tuhan sendiri. Dia yang sudah dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, dia lihat tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di tempat yang terkunci, Yesus bisa masuk. Dalam waktu yang berdekatan, Yesus bisa hadir kepada Maria Magdalena, kepada Petrus, kepada mereka yang ada di ruangan yang terkunci, kepada dua orang yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena tubuh itu adalah tubuh yang ilahi, saudara. Dan yang ilahi itu hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Ini luar biasa, saudara. Kita harusnya menghormati Tuhan. Ya, kadangkala saudara, anugerah yang Tuhan berikan membuat kita lupa, bukan? Kita tidak lagi menghormati Tuhan. Kita tidak lagi menghargai Tuhan. Padahal perjumpaan dengan Tuhan yang kita bisa nikmati sekarang ini, ya, saudara menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, engkau bisa merasakan Tuhan hadir, engkau bisa merasakan kuasanya terjadi atas kehidupan saudara, engkau bisa merasakan kesembuhan terjadi atas kehidupan saudara, engkau bisa merasakan ada berkat sukacita yang Allah alirkan dalam hidup saudara. Itu adalah berkat luar biasa dari perjumpaan kita dengan yang ilahi, yaitu Tuhan. Tuhan hadir. Kita harusnya melihat ini sebagai satu berkat yang luar biasa. Mari kita menghargainya, menempatkan diri kita selayaknya kita di hadapan Tuhan. Kitab Nabi Yesaya berkata bahwa satu bangsa di hadapan Tuhan itu seperti setetes air di dalam timba. Satu bangsa, saudara bisa bayangkan, satu bangsa itu seperti setetes air dalam timba. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Itu satu bangsa, apalagi satu manusia. Bahkan
Dikatakan lagi, satu bangsa itu di hadapan Tuhan seperti setitik debu di atas neraca. Saudara bisa lihat neraca, jika ada setitik debu, apakah debu itu mempengaruhi neraca? Tidak. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tidak berharga. Bahkan kalau ditiup, debu itu hilang. Artinya apa? Di depan Allah sesungguhnya manusia itu bukan siapa-siapa. Mau saudara punya jabatan luar biasa, mau saudara punya kekayaan luar biasa, mau saudara punya titel yang luar biasa, di hadapan Tuhan ini kita ini bukan siapa-siapa. Percayalah, kita bukan siapa-siapa, betul? Ya, kita ini hanya debu, kita ini hanya setetes air yang sangat tidak berarti di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mau sombong-sombong, aduh, mari kita berkaca diri, ya. Siapa kita ini? Coba ambil kaca, saudara. Siapa saudara di hadapan Tuhan? Kadang-kala tanpa sadar kita kadang-kala sombong di hadapan Tuhan, ya. Tidak menghargai Tuhan, betul? Ya, coba. Kadang-kala saudara, ketika kita beribadah, ya, ibadah jam 8. Sebelum jam 8 kita sudah biasakan untuk mengundang hadirat Tuhan lewat praibadah, penyembahan. Sehingga ya kita sudah masuk dalam doa penyembahan, mengundang Tuhan hadir. Kalau ada saudara yang hadir, ya kalau terlambat sedikit tidak apa-apa, tapi kalau terlambat banyak, itu bukti kadang-kala kita mungkin kurang menghargai Tuhan. Seharusnya kita yang menanti Tuhan, bukan Tuhan yang menanti kita, bukan? Ya, seharusnya kita yang mendahului, kita yang harusnya datang terlebih dahulu untuk menyambut Tuhan, bukan Tuhan datang di gereja menyambut kita. Mari selamat datang. Salah. Karena apa? Dia yang lebih berharga dibanding kita. Mari kita menghargai berkat Tuhan, saudara. Mari kita menghargai anugerah Tuhan ini. Dia mau hadir di tengah-tengah kita. Allah Maha Kudus yang mulia itu mau hadir, itu sebuah anugerah. Di dalam perjanjian lama tidak mungkin itu terjadi. Tapi oleh anugerah di dalam salib Yesus memberikan kepada kita jalan. Sehingga setiap kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Mari kita hargai waktu kita ibadah, cara kita ibadah, sikap kita, cara berpakaian kita. Mungkin ya memang Tuhan tidak melihat luarnya, betul kan? Ya Tuhan melihat hati. Tapi hati akan terpancar keluar, bukan? Jadi jujur saya kurang setuju kalau kita beribadah, kita pakai pakaian yang kurang pantas. Kita tidak sedang menghadiri arisan, kita tidak sedang menghadiri acara-acara bermain, tidak, saudara. Tidak harus mahal, tidak harus yang baru, tapi paling tidak rapi. Dan paling tidak, ya menurut saya sekarang lebih baik pakai sepatu, bukan? Ya kalau saya pergi ke sebuah kantor, untuk menghargai kantor itu saya tidak akan pakai sendal, saudara. Saya akan pakai sepatu untuk menghargai. Ya, bukan berarti lalu kalau kita ibadat pakai sandal Tuhan gak terima. Enggak, Tuhan pasti terima. Coba mari kita belajar menghargai akan kehadiran Tuhan. Secara fisik itu yang bisa kita lakukan. Waktu. Lalu apa? Berpakaian kita. Lalu secara roh, apa yang kita bisa lakukan? Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Ketika naik pujian dinaikkan, mari kita sungguh-sungguh memakai untuk kita agungkan nama Tuhan. Kalau pujiannya membawa kita, mari kita sembah, ya mari kita sembah Dia.
ketika kita menyembah, kita itu sedang menempatkan Tuhan di atas segalanya dari hidup kita. Itulah sikap kita menghargai perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu satu berkat yang luar biasa yang kita bisa nikmati hari-hari ini, saudara. Haleluya, amin. Ya, oh, saya pikir ini anugerah yang luar biasa. Tidak ada satupun agama di dunia ini, di luar sana, yang bisa memiliki kedekatan dengan Allahnya. Bahkan kalau kita baca Alkitab, Tuhan mengangkat kita, orang-orang yang percaya, menjadi anak-anaknya. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara yang percaya dalam namanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa artinya diberi otoritas menjadi anak-anak Allah, diangkat menjadi anak Allah. Oh, itu satu posisi yang amat sangat dekat. Kita menyebut dia Bapa dan dia menyebut kita anaknya. Bukankah itu luar biasa? Mari kita hargai. Ketika kita menyembah, kita sembah, kita naikkan pujian. Keluarkan suaramu bagi dia. Keluarkan suaramu untuk meninggikan dia. Keluarkan suaramu untuk memuliakan dia. Keluarkan suaramu untuk bersyukur. Katakan sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu sebuah anugerah yang besar yang bisa terjadi karena korban Yesus di kayu salib. Jadi penampakan Yesus menunjukkan, memberikan tahu kepada kita bahwa anugerah yang terbesar Tuhan berikan kepada kita lewat penampakan, yaitu Allah yang ilahi itu mau hadir di tengah-tengah manusia. Mari kita hargai Tuhan, saudara. Ya, kita hargai, bukan karena apa, tapi karena kita harus menempatkan Dia sebagaimana yang harus kita tempatkan Dia. Jangan kita lupa Dia Allah yang kudus. Dan saya percaya dalam kekudusannya, kalau Allah hadir, saudara, tidak ada satu orang pun yang akan tahan. Ya, tidak ada. Oleh karena itu mari kita hargai kehadiran Tuhan. Kita sukakan Tuhan dengan hidup kita. Waktu kita ibadah, kita sembah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau angkat tangan, angkat tangan. Bukan untuk yang lain. Bukan angkat tangan karena pakai ya. Lihat kiri kanan, angkat tangan, yuk angkat tangan. Nah, tapi angkat tangan karena kita menyadari Tuhan, Kaulah segalanya. Kau yang lebih utama dari segalanya. Kaulah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Memiliki sikap menghormati Tuhan, itu sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh tahu perjumpaan dengan Kristus adalah sebuah anugerah yang besar. Dia yang sudah bangkit, Dia yang sudah hadir, Dia yang ilahi juga, yang mau tinggal bersama-sama dengan kita manusia. Jadi itu yang kita bisa nikmati dalam pembacaan kita hari ini. Ada hal yang luar biasa. Oh, ternyata Dia Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Mulia, mau tinggal, mau berada di tengah-tengah kita manusia yang ada dalam dosa, yang ada dalam kelemahan. Hari ini, saudara, jangan pernah ada dalam pikiran kita juga untuk berkata, Tuhan, aku gak layak datang kepadamu, Tuhan. Aku gak layak melayani Tuhan. Enggak, saudara. Allahmu dan Allahku itu Allah yang luar biasa. Dia bukan hanya mau tinggal bersama-sama dengan manusia,
dia bukan saja Allah yang berada di tengah-tengah manusia, tapi dia juga Allah yang senantiasa menantikan, mencari manusia. Untuk apa? Untuk dekat dengan dirinya. Saudara ingat kisah anak yang hilang? Bagaimana ada seorang anak yang dia minta harta warisan kepada orang tuanya padahal orang tuanya masih hidup. Betapa sakit hatinya pasti sebagai orang tua kalau dia masih hidup lalu anaknya meminta bagian warisan, tetapi tetap saja diberikan warisan itu. Dan anak itu pergi meninggalkan rumah, meninggalkan orang tuanya, lalu pergi dengan warisan yang dia dapat, berfoya-foya, melukai hati orang tuanya, melukai hati bapaknya. Tapi apa yang Alkitab tuliskan? Ketika anaknya pergi, ketika anaknya menjauh daripada bapaknya, bapaknya itu tetap menanti kapan anak itu kembali. Dan benar ketika anaknya mulai terpepet, mulai kehilangan jalan, mulai menghadapi jalan buntu, akhirnya dia ingat kembali untuk kembali kepada Bapa. Waktu anaknya berjalan kembali ke rumah, Alkitab menulis dari jauh bapaknya melihat anaknya kembali. Apa yang terjadi? Bukan anaknya yang berlari mendapatkan bapak untuk mendapat pengampunan dari bapaknya. Mungkin berkata, "Bapak, ampuni aku sudah berbuat dosa, aku mau kembali kepada Bapak, aku mau minta Bapak, kiranya pengampunanmu ada atas aku." Bukan. Tapi justru bapaknya yang berlari mendapatkan anak itu dan kemudian memeluk anak itu dan berkata, "Anakku yang hilang sudah kembali." Bukan hanya memeluk, dia perintahkan pelayan-pelayan untuk mempersiapkan pesta. Lalu dikenakannya jubah yang baru, dikenakannya cincin yang menunjukkan bahwa dia anak dari Bapa itu. Siapa Bapa itu? Dialah Allah. Dia Allah yang tidak hanya mau tinggal bersama-sama dengan kita loh, tapi dia Allah yang senantiasa menunggu, menanti untuk saudara. Ketika saudara mungkin meninggalkan Tuhan, dia akan menanti engkau untuk kapan kau kembali. Kan ketika engkau kembali, Bapa akan membuka tangan dan berkata, "Marilah kepadaku hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dia Bapa yang akan memeluk kita. Kalau engkau datang kepada dia, kalau engkau hari ini berbalik kepada dia, berbalik dari jalan hidupmu yang salah, berbalik dari dosa-dosa, Bapa di surga tetap menanti. Dan ketika engkau berbalik, dia akan secepat itu mendapatkan saudara, dan dia akan memulihkan hidup saudara. Bukankah itu anugerah yang besar dalam perjumpaan dengan Tuhan? Oh, alamilah segala kebaikan Tuhan. Alami saudara. Jadi Alkitab berkata ketika murid-muridnya, mereka dalam keadaan ketakutan, lalu mereka berjumpa dengan Yesus. Dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi waktu mereka dalam keadaan ketakutan, Yesus lalu hadir di tengah-tengah mereka. Yesus berkata, "Damai sejahtera, ya, shalom Allah turun atas kamu, ya, damai sejahtera, kekuatan Allah turun atas kamu." Kalau kita bicara tentang damai sejahtera, kira-kira gambaran apa yang sudah bisa gambarkan di pikiran saudara tentang damai sejahtera? Apakah damai sejahtera itu berarti orang yang bisa makan enak, damai, punya uang banyak itu damai? Apa begitu? Bukan, saudara. Gambaran damai sejahtera adalah seperti batu karang
yang tetap berdiri kokoh di tengah badai yang besar, di tengah gelombang laut yang besar. Batu karang itu kokoh, itulah damai. Damai bukan berarti tidak ada masalah. Damai bukan berarti jalannya lurus. Damai bukan berarti hidupnya mulus terus. Justru damai akan nampak damai itu sesungguhnya ketika ada persoalan besar dan kita tetap teguh, kita bisa tetap tenang. Bagaimana kita bisa tetap teguh? Bagaimana kita bisa tetap tenang? Kuncinya satu. Ketika Tuhan ada bersama dengan saudara, maka damai itu juga akan bersama-sama dengan saudara. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami damai. Ya. Ada orang bikin toko namanya toko damai, karena berpikir, wah dengan toko itu hatinya damai. Ya. Itu sebuah doa harapan. Ada sebuah lagu yang melukiskan bahwa banyak orang mencari damai. Ya. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun mencari damai. Ya. Tapi damai tidak mereka dapatkan kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Jadi kehadiran Yesus itu berkat. Di samping berkat karena kita diperdamaikan dengan Tuhan, tapi berkat juga kita mengalami damai sejahtera dalam hidup kita. Ya. Kita mengalami ketenangan dalam hidup kita. Ketika ada masalah, ketenangan itu kunci, saudara. Ya. Karena orang yang tenang, dia akan bisa berpikir dengan jernih. Tapi kalau saudara kemerungsung, ya orang Jawa, gerusa-gerusu, keputusan yang kau ambil biasanya bukan keputusan yang tepat. Jadi ambillah keputusan dalam keadaan hati yang tenang. Orang akan bisa mengambil keputusan dengan tepat. Ya, jadi mintalah damai, cari damai, dan damai tidak ada di tempat lain kecuali hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika murid-muridnya dalam keadaan takut-takutan, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Luar biasa. Dia memberikan damainya. Dia memberikan jawaban bagi murid-muridnya. Apakah persoalan mereka selesai? Tidak. Orang Yahudi masih ada. Bahkan murid-muridnya, ada beberapa mereka harus mengalami aniaya yang luar biasa. Menurut tradisi, ada murid-muridnya yang akhir hidupnya mati dengan cara disalib terbalik. Siapa? Petrus. Ada yang mati digoreng, ada yang mati dengan cara tangan kanan, kaki kanan diikat lalu diikatkan ke beberapa kuda di sebelah kanan, lalu tangan kiri juga sama dengan beberapa kuda sebelah kiri, lalu kudanya itu seluruh lari berpencar. Apa akibatnya? Maka tubuhnya terbelah. Dan ada banyak lagi mereka mengalami penderitaan. Tapi apakah membuat mereka takut? Tidak. Justru mereka berani terus melayani Tuhan. Mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Mereka memiliki roh yang luar biasa. Karena apa? Damai sejahtera dari Kristus sudah hadir dalam kehidupan mereka. Makanya senantiasa Paulus kadang-kala dalam doa-doanya di dalam surat-surat dia berkata, kiranya damai sejahtera Allah turun atas kamu. Itu penting. Berdoa hari ini, minta damai turun atas hidupmu. Minta kekuatan Allah itu hadir dalam hidupmu. Sehingga ketika ada badai, gelombang datang, engkau tetap berdiri kokoh. Engkau tidak mudah goyah. Amin. Hari-hari ini ada banyak kita mengalami kesulitan yang luar biasa, saudara. Bukan saja tentang sakit penyakit. Ya memang ini kita sedang menghadapi satu penyakit yang amat sangat menakutkan. Karena penularannya begitu cepat. Dan korbannya juga begitu banyak, saudara. Ya. Kalau saya mendengar kesaksian mereka yang sudah akhirnya sembuh ketika mereka melewati masa-masa mereka sakit, mereka luar biasa. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Oleh karena itu pemerintah dengan sungguh-sungguh pemerintah meminta seluruh kita warga Indonesia untuk apa? Tinggal di rumah. Kita sedang menghadapi situasi yang tidak baik hari ini. Bagaimana dengan sekolah?
Bagaimana dengan pekerjaan? Bagaimana dengan ekonomi? Ada banyak orang sekarang mulai kehilangan banyak pekerjaan. Ketakutan membayang. Ya, mungkin di antara saudara yang hari ini sedang mulai gentar hatimu, sedang mulai takut hatimu. Mungkin kau sudah mulai kehilangan ketenangan. Engkau melihat kondisi ekonomi yang begitu, yang mulai terjadi banyak perubahan. Pekerjaan, mungkin kau mengalami banyak goncangan. Tidak seperti biasanya. Keuangan menurun, segala sesuatu serba menurun. Percayalah hal ini. Kalau engkau mengizinkan Yesus hadir, Yesus akan hadir dengan memberikan damai dalam hidupmu. Amin. Dia akan berikan damai. Dan damai itu yang akan memberikan kepada saudara kekuatan luar biasa. Sehingga engkau akan bisa melewati lembah yang curam ini, lembah yang gelap ini. Engkau akan bisa terus berjalan sampai engkau menemukan nanti kelak satu titik terang, dan engkau tahu disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup saudara dan saya. Percayalah, ketika engkau jumpa dengan Tuhan, ada damai, ada sejahtera yang Dia berikan. Ya, ayat yang ke-20 dikatakan, ya, Dia menunjukkan tangannya, Dia menunjukkan lambungnya. Tuhan ingin membuktikan kepada murid-muridnya bahwa Dialah Yesus yang sudah mati disalibkan. Ya. Dia ingin menunjukkan kehadirannya kepada murid-muridnya, menunjukkan ini loh, apa yang sudah pernah aku ucapkan, bahwa aku akan mati disalibkan, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Itu digenapi, sehingga ketika Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, Dia sedang berkata bahwa semua ajarannya benar, semua janjinya benar, janjinya tidak pernah meleset, janjinya tidak pernah tidak digenapi, dan itu pasti digenapi. Tuhan Yesus ingin berkata lewat kebangkitannya, lewat penampakannya kepada murid-muridnya. Dia ingin berkata bahwa ketika mereka mengikuti Allah yang benar, maka mereka sedang berjalan di jalan yang benar. Dia tunjukkan, ini loh lubang paku, ini loh luka. Dia ingin berkata, dulu yang pernah Dia katakan, sebelum hal itu terjadi, Dia sudah sering mengatakan kepada murid-muridnya. Dan Dia berkata, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Di hadapan murid-muridnya Dia buktikan semuanya. Artinya Tuhan ingin menunjukkan lewat kebangkitannya, lewat penampakannya, bahwa firman Tuhan itu dapat dipercaya. Hari ini saudara mau percaya kepada siapa? Mari kita hanya percaya kepada Tuhan. Ada banyak sekarang berita hoax, ya, berita-berita bohong, membuat kita bingung. Yuk, mari hari ini belajar untuk percaya hanya kepada janji Tuhan. Ya, percaya kepada firman Tuhan. Percaya, yakini firman. Perkatakan firman. Ya. Firman itu bukan hanya untuk kita baca, tapi kita yakini dan kita perkatakan. Sebab firman yang diperkatakan itu akan mencipta, ya, memiliki daya cipta. Kalau engkau terus mengatakan firman, maka firman itu akan jadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau saudara sakit, jangan berkata, waduh payah aku sakit, jangan. Tapi katakan, terima kasih oleh bilurnya aku sembuh. Amin. Amin. Kalau saudara sedang tertekan, jangan lalu saudara mulai menggerutu, lalu saudara mulai sedih. Jangan, katakan pada dirimu, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku naikkan pujian. Justru ketika engkau sedang tertekan, lawan dengan pujian, lawan dengan memperkatakan firman. Aku kuat karena Tuhan, aku pasti bisa karena Tuhan, aku percaya bahwa oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Aku percaya bahwa Yesus sudah mati, Dia jadi miskin supaya aku yang miskin, aku diberkati Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bahwa firman yang kita ucapkan akan punya daya cipta dan menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada dalam hidup saudara? Siapa yang percaya? Kita harus percaya, saudara. Mari, Tuhan ingin menunjukkan bahwa firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya dapat digenapi, dapat dipercaya. Mari kita hanya percayakan diri kita kepada firman Tuhan.
Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, apa yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya? Yesus ingin berkata begini, saudara, bahwa kekristenan menjadi orang percaya itu bukan masalah kita tahu tentang Tuhan, kita mendengar ajaran tentang Tuhan, itu tidak cukup. Apakah murid-muridnya mereka belum mendengar bahwa Yesus bangkit? Mungkin mereka sudah mendengar, karena Yesus sudah menampakkan diri kepada Maria pagi hari. Yesus sudah menampakkan diri kepada Petrus. Masih ada waktu 12 jam, pasti Maria berlari kepada murid-muridnya memberitahukan bahwa Yesus bangkit. Tapi itu baru mereka dengar. Ketika mereka baru mendengar, baru mengerti di pikiran, di otak, belum ada damai, sukacita, belum ada. Tapi waktu kemudian, ketika mereka dalam keadaan ketakutan, mereka tidak hanya mendengar, tapi mereka melihat, mereka mengalami Yesus. Ketika itulah ada sukacita yang luar biasa. Ketika itulah ada kekuatan yang luar biasa. Jadi berikutnya, penampakan Yesus memberikan kepada kita satu pesan bahwa menjadi orang Kristen bukan hal tentang kita tahu akan firman, mengerti akan banyak khotbah, mendengar akan banyak khotbah. Itu baik, itu harus. Tetapi bukan berhenti sampai di situ. Kekristenan bukanlah masalah saya tahu tentang Tuhan, tapi kekristenan adalah masalah saya berjumpa dengan Tuhan dan saya bergaul dengan Tuhan. Murid-muridnya sudah mendengar, tapi tidak terjadi apa-apa sampai akhirnya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka memiliki pengalaman dengan Tuhan. Jadi menjadi orang Kristen adalah menjadi orang yang mengalami Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Mari kita alami Tuhan setiap hari. Alami pertolongannya setiap hari. Alami janjinya setiap hari. Alami sukacitanya setiap hari. Alami Tuhan, saudara. Sebab ketika engkau mengalami Tuhan, imanmu semakin kuat. Ketika engkau mengalami pertolongannya, engkau akan melihat, luar biasa, amin. Sungguh Tuhanku dapat dipercaya. Ketika engkau mengalami sakitmu disembuhkan, engkau akan semakin yakin, ya aku percaya bahwa Dia adalah Allah Sang Penyembuh, amin. Ketika engkau mengalami, engkau jatuh dan diangkat oleh Tuhan, engkau akan semakin percaya, ya aku percaya bahwa Allahku sanggup menolong, mengangkat aku ketika aku jatuh. Pengalaman itu penting. Kekristenan bukanlah masalah teori. Kekristenan bukanlah masalah pengetahuan. Kekristenan bukanlah masalah ngerti atau tidak ngerti firman Tuhan. Tapi kekristenan adalah masalah pengalaman dengan Tuhan. Alami Tuhan dalam setiap hari hidupmu. Engkau akan melihat hidup yang luar biasa. Engkau akan melihat, mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Murid-muridnya hidupnya berubah menjadi sukacita karena apa? Mereka mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Alami Tuhan, saudara, dalam hidupmu, supaya hidupmu berubah, supaya hidupmu mengalami pemulihan Tuhan. Alami Tuhan. Penting bagi kita. Mari hari ini undang Tuhan. Ya, Dia sudah bangkit. Dia bukan hanya bangkit, tapi Dia bangkit lalu Dia mencari saudara. Dia ingin tinggal bersama dengan saudara. Dia ingin memberikan damai sejahteranya bagi saudara. Dia ingin menunjukkan kasih-Nya kepada saudara. Dia ingin engkau dengan Dia hidup dalam kedekatan, keintiman. Dia menanti saudara hari ini. Jangan tunggu besok, tapi hari ini ambil keputusan untuk berkata, Tuhan baiklah, sejak hari ini aku mau ambil keputusan untuk aku hidup dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya kebangkitan Tuhan memberikan kepada kita satu motivasi untuk kita membangun persekutuan lebih indah dengan Tuhan, menghargai Tuhan. Dan saya percaya anugerah Tuhan yang luar biasa akan Tuhan nyatakan lebih dan lebih lagi bagi hidup saudara dan saya. Amin. Bersyukur Tuhan anugerah dan rancangan yang luar biasa yang Tuhan laksanakan atas kami. Biarlah kami hidup kehidupan dan hidup dalam kuasa
ada sukacita Tuhan, ada hidup yang semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih mari saudara, kita akan akhiri pada kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Biarlah firman itu boleh menjadi daging dalam kehidupan kami, boleh menjadi nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat buah-buah yang semakin luar biasa atas kehidupan kami dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, angkat tanganmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan, diberkatilah pekerjaan oleh Tuhan, diberkatilah kesehatan oleh Tuhan, diberkatilah keluarga dan masa depan oleh Tuhan, diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksian oleh Tuhan, berkat daripada Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta Roh Kudus mengurapi dan menyertai dari mulai hari ini sampai maranatha. Tuhan datang yang kedua kali, yang diberkati bersama-sama.